Citri Wilia, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung. Setelah mempelajari materi budaya positif pada pelatihan guru penggerak, saya tergerak untuk menerapkan budaya positif di kelas saya. Dan juga saya tergerak untuk berbagi pengetahuan tentang budaya positif kepada rekan sejawat dalam komunitas praktisi. Aksi nyata materi budaya positif di kelas saya terapkan dalam bentuk penyusunan keyakinan kelas dan pembiasaan-pembiasaan disiplin positif murid-murid di sekolah. Selain itu, aksi nyata materi budaya positif juga saya lakukan dalam bentuk berbagi pengetahuan kepada rekan sejawat dalam komunitas praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan diskusi kebaikan-kebaikan apa yang kita akan lakukan di dalam kelas kita. Bisa kita berdiskusi? Bisa. Sekarang silakan anak-anak ibu dalam kelompoknya diskusi kebaikan apa yang akan kita lakukan di kelas kita. Nanti dicatat oleh ketua di buku satu lembar ya. Berdiskusi tentang kebaikan-kebaikan yang akan kita jalankan di dalam kelas. Sekarang ibu guru tanya satu persatu ya. Dimulai dari kelompok Matoa ya. Silakan Matoa, kebaikan apa yang akan kita lakukan di kelas kita? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Ibu tulis ya. Nah, Matoa. Matoa. Kelompok Banana, apa kebaikan yang akan kita lakukan di kelas? Kelompok Banana silakan dijawab. Tidak boleh gelut atau tidak berkelahi ya, tidak berkelahi dengan teman. Baik, ibu tulis di sini Banana tidak berkelahi. Kelompok Anggur, apa kebaikan yang akan kita lakukan? Anggur, jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di mana? Manggis, nggak boleh lari-lari. Baik, semuanya usulan anak ibu silakan dikumpul ke depan. Apa tadi usulannya, silakan dikumpulkan. Ya. Tadi Putri bertanya, Bu, apa itu keyakinan kelas, Bu? Keyakinan kelas itu adalah sikap-sikap baik yang kita lakukan tanpa dipaksa-paksa atas kemauan sendiri. Alhamdulillah sudah ada nilai-nilai kebaikan yang akan kita laksanakan. Nah, nanti semua usulan-usulan anak ibu akan ibu susun menjadi keyakinan kelas. Nanti ibu sampaikan lagi untuk menjadi sebuah kesepakatan. Setuju? Setuju, guru. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jawab CGP telah diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan, kesediaan dan kemauan untuk berkumpul di ruang imbas CGP, yang mana pada hari ini kami sebagai CGP calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung mempunyai kewajiban untuk berbagi apa-apa yang telah kami dapatkan di pelatihan guru penggerak. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, materi yang ingin kami sampaikan pada hari ini adalah budaya positif. Ini kami sampaikan dalam rangka pengimbasan materi belajar CGP Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung. Latar belakang diberikannya materi budaya positif ini pada pelatihan guru penggerak yang pertama yaitu untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena sekarang ini negara kita ini kan sangat sensitif dengan yang namanya kekerasan. Kita banyak melihat di perdebatan di media sosial seperti ini. Allah, lebay sekali wali murid itu, orang tua murid itu. Kita aja dulu loh ditokok sama penggaris panjang sama guru kayak ini kan, kalau nggak dapat matematika ditokok gitu kan, nggak dapat soal 4 kali 4 berapa apa ditokok gitu kan. Biasa aja kok, nggak pernah ngadu sama orang tua seperti itu kan. Kami adalah hasil kekerasan guru, sukses juga. Tapi pola berpikirnya sebenarnya nggak seperti itu. Bu Desi mungkin pernah dulu, Bu Repa mungkin pernah jadi kekerasan guru mungkin. Kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan verbal juga. Jadi kalau Bu Repa mungkin tidak mendapat kekerasan verbal seperti itu dari guru Bu Repa ketika kelas 1, mungkin Bu Repa nggak jadi guru seperti ini. Mungkin Bu Repa jadi direktur, jadi jadi manajer, jadi anggota dewan atau jadi apa lah gitu kan. Jadi misalnya saya guru, saya sukses loh jadi guru, saya adalah korban kekerasan guru. Bukan. Kalau kita nggak kena kekerasan guru dulu, mungkin kita jadi orang yang lebih dari sekarang ini. Kita mengajar itu sama kita dengan mengontrol murid, dan kontrol murid itu dia sendiri yang mau. Kalau dia mau buka, dia buka. Kalau dia tidak mau, ya nggak mau. Jadi ketika murid ibu itu patuh, ketika murid ibu itu mau melakukan apa yang ibu bapak mau, sebenarnya bukan berarti bapak ibu bisa mengontrol mereka, tapi karena mereka mau dikontrol. Ini yang kita lakukan ya, ibu bapak dan kita, ini yang kita lakukan. Kita berbicaranya halus ke anak itu, halus. Kamu nggak kasihan ya sama ibu, ya bisa mulai paham. Kamu nggak kasihan ya sama ibu. Loh, ini udah hamil, capek, sakit pinggang, kamu ribut lagi, nanti sih jadinya. Tapi di anak yang mengenal batinnya, menyebabkan anak itu merasa punya dosa yang sangat besar pada mereka. Ketiga, ilusi bahwa tidak membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya lebih ke sikap. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita juga seperti itu. Ingin menjadi guru yang super power. Kalau kita udah jalan aja di koridor tuh anak-anak udah takut busi, gitu kan? Pergi. Nah itu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa mengontrol murid dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek memang bisa kita murid satu sebenarnya kita jadi apapun yang kita suruh mereka mau. Tapi dalam jangka panjang itu akan jadi nanti akan menciptakan sebuah hubungan permusuhan. Anak-anak yang sudah mempunyai disiplin positif dalam dirinya, maka dia bisa dikontrol karena dia membuka diri untuk dikontrol. Anak-anak yang membuka diri untuk dikontrol, mempersilahkan dirinya untuk kontrol saya bu, nah gitu kan. Saya akan patuh sesuai dengan apa itu adalah anak-anak yang punya disiplin positif. Menurut Bapak Ibu nanti tindakan-tindakan guru di sini apakah bentuknya hukuman atau konsekuensi? Ibu lihat dulu ya.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Kalau di grup kita kalian. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi setelah Bu Sri Yulia berbagi pengetahuan kemarin tentang budaya positif tersebut, saya memahami pentingnya penerapan disiplin positif yang berasal dari dalam diri siswa. Tanpa adanya paksaan, saya juga memahami adanya restitusi sebagai salah satu cara memperbaiki diri siswa untuk mewujudkan disiplin diri. Mungkin dari hasil yang telah Bu Willy sampaikan kepada saya pribadi dapat merubah bagaimana cara pengajaran saya kepada siswa supaya segala sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu tidak harus dengan hukuman.